Fitur yang menarik yang coba Bang Dersi mau sampaikan yaitu tampilan kendaraan dalam bentuk peta testing fitur DO Timeline ini. Pertahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari pengembangan industri pertahanan. Untuk itu, industri pertahanan harus disupport maksimal oleh pemerintah. Diskusikan isil ini digunakan atau dipastikan agar barang impor yang diangkut tersegel dengan baik dan dikirimkan sesuai dengan dokumen manifestnya, asal dan tujuannya sesuai, di mana sistem ini dimonitoring secara online oleh tim Beda juga. Dan kita ngopi bareng tim Pindad, estimasi di sana hampir 1 jam, persisnya di 50 menit 7 detik. Data engine mobil kita parking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Dersi, hari ini kita ada perjalanan menuju Pindad di Bandung. Seperti biasa masih mengolah pikiran mengenai GPS, memberikan solusi-solusi terbaik buat tim Pindad dalam memanfaatkan teknologi GPS. Semoga tetap terjadi kolaborasi, tetap terjadi sinergi antara Bang Dersi, partner Bang Dersi, dan Pindad. Dukung terus platform anak negeri, jadikan platform anak negeri menjadi idola, menjadi juara di negeri sendiri, agar bisa menyerap tenaga kerja yang banyak di industri GPS. Sobat Bang Dersi, seperti biasa kendaraan yang ditumpangi saat ini sudah dilengkapi perangkat GPS tracker. Kita coba kulik-kulik informasi mengenai fitur-fitur GPS tracker dalam perjalanan menuju Bandung ini. Check it out. Berangkat dari Koja menuju Bandung, Bang Dersi coba menggunakan aplikasi Google Maps, di mana menunjukkan durasi perjalanan adalah 2 jam 24 menit. Semoga perjalanan ini lancar dan aman. Sobat Bang Dersi, ada satu fitur yang menarik yang coba Bang Dersi mau sampaikan, yaitu tampilan kendaraan dalam bentuk peta linear atau timeline. Nah, ini seru ini, dimana mulai dari asal kita berangkat sampai dengan tujuan tersaji dalam bentuk peta linear atau timeline report. Tuh, keren kan? Kita mulai di teras Koja, masuk ke pintu tol, checkpoint yang kita udah setting, sampai nanti ke lokasi tujuan, dapat informasinya. Nah, ini luar biasa ini, luar biasa. Analoginya seperti ini. Jika kita mempunyai 100 armada, 100 armada itu lagi ada pekerjaan, kirim barang, ya, ada tahu asal dan tujuannya. Nah, namun 100 kendaraan tadi yang terpasang GPS tracker bisa kita lihat di atas peta Google Map, dan juga bisa kita lihat di atas informasi peta linear ini atau timeline report ini. Nah, ini sangat memudahkan buat Sobat Bang Dersi. Dashboard ini atau report ini memudahkan Sobat Bang Dersi untuk pengawasan maupun untuk early warning system. Apakah armadanya sesuai dengan estimasi time arrival-nya, ya kan, atau tidak? Karena di DO Timeline Report ini ada, jika ada penyimpangan atau anomali, ada statusnya, apakah normal atau bermasalah. Di samping itu, setiap checkpoint dilewati ada informasi kilometernya, termasuk waktu tempuhnya. Nah, ini sangat baik untuk dalam proses pengawasan kendaraan kita. Fitur ini Bang Dersi dapat update dari mitra Bang Dersi yang telah menyampaikan keunggulannya. Makanya Bang Dersi coba testing
fitur DO Timeline ini. Buat Sobat Bang Dersi yang pengen tahu detail mengenai fitur ini, boleh komen atau email ke Bang Dersi ya. Sobat Bang Dersi, data tadi yang timeline report itu tersaji dengan baik. Checkpoint yang Bang Dersi lewati, mulai dari teras koja, checkpoint masuk mall kilometer 19 dan sampai seterusnya. Di samping itu, dalam perjalanan juga report dari GPS tracker menyajikan data speeding, apakah dalam kategori baik, good, average, atau over speed. Semua dibuat dalam bentuk dashboard, ada chartnya. Keren kan? Pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa semua kendaraan, angkutan barang dan penumpang harus ada GPS tracker yang berstandar safety. Nah, di tampilan platform ini juga telah menyajikan aplikasi driver behavior-nya. Apakah melakukan speeding, ada harsh acceleration, harsh brake atau harsh corner. Semua tersaji dengan lengkap dan baik. Platform yang baik di samping menyajikan data speeding juga harus ada early warning systemnya. Jadi Sobat Bang Dersi bisa tahu jika terjadi overspeeding atau crash detection. Di samping itu perlu juga adanya suatu chart dalam menampilkan summary driver behavior, karena akan memudahkan Sobat Bang Dersi untuk mempelajari apakah armada kita yang berkendara di jalanan itu melakukan pelanggaran dalam hal safety dalam berlalu lintas. Di samping itu, driver safety score juga membantu untuk menilai performance driver, seberapa sering terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Sobat Bang Dersi, nanti kita kulik lebih dalam mengenai crash detection untuk accident log. Nah, ini untuk analisa ya, apakah driver melakukan defensive driving atau tidak pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bicara GPS tracker, bicara platform, ini semakin seru. Banyak informasi tambahan, mulai dari notifikasi untuk lisensi sebagai reminder system ya, kapan harus ganti oli, kapan kir, ya kan. Terus juga ada informasi untuk operation, misalnya apakah ada penyimpangan rute atau parkirnya terlalu lama, idling itu lama. Semua disajikan dalam bentuk dashboard. Platform yang baik, platform yang memberikan informasi positif buat penggunanya. Teknologi bukan untuk membuat susah, tapi lebih memudahkan. Termasuk juga hal-hal negatif, alarm-alarm, bisa speeding, bisa GPS dilepas. Nah, itu harus ada informasinya. Seru kan kalau bicara platform GPS? Perjalanan kita dari Koja ke Bandung ini kalau kita bahas mungkin nggak cukup ya. Kita akan rehat sebentar. Selamat datang di KM 57. Oh, ini komplit nih. Yang ngopi ada, yang bakso ada, yang mengisi solar juga, BBM juga ada. Sobat Bang Dersi, pemerintah juga mengeluarkan peraturan tahun 2009 nomor 22 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, di mana berisi mengenai batas waktu mengemudi. Aktivitas mengemudi paling lama 8 jam dalam satu hari, dan pengemudi wajib beristirahat minimal 30 menit sekali setelah menempuh perjalanan selama 4 jam. Sobat Bang Dersi, dalam platform GPS tracker, peraturan tadi disebutkan dalam fitur petik, di mana jika kendaraan
driving atau berjalan tanpa berhenti selama 4 jam akan dimasuk dalam kategori fatigue. Sobat Bang Dersi, di samping itu pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, di mana semua aturan-aturannya dibuat dengan baik. Di samping itu, di dalam tol juga ada aturan mengenai batas kecepatan dalam berkendara. Paling rendah 60 km per jam dengan dalam kondisi arus bebas, dan paling tinggi 100 km per jam. Nah, ini Sobat Bang Dersi harus menaati aturan-aturan dalam berlalu lintas, khususnya di jalan tol. Sobat Bang Dersi, masih banyak lagi peraturan di dalam tol, mulai dari parkir di bahu jalan sampai dengan peraturan mengenai pedoman teknis alat pemantul cahaya dalam kendaraan bermotor. Wah, itu buat keamanan ya. Pagi-pagi satunya beli-beli, habis pagi-pagi masih beli-beli beli-beli.com. Sobat Bang Dersi, beberapa saat lagi kita akan sampai di lokasi Pindad, di mana Bang Dersi dan partner Bang Dersi akan bertemu tim Pindad PLB, yaitu Pusat Logistik Berikat. Nah, Pindad sendiri diberikan suatu penilaian khusus ya oleh pemerintah untuk bisa memiliki pusat logistik berikat, di mana ternyata masih banyak bahan baku yang dibutuhkan oleh Pindad dalam memproduksi produk-produknya. Bahan baku tersebut maksudnya itu impor ya. Nah, makanya Pindad dapat PLB, pusat logistik berikat tadi, untuk ada keistimewaan dalam impor produk-produk dari luar. Check it out. Sobat Bang Dersi, kita sekarang udah masuk ke area Pindad, sejuk, serba hijau. Belok kanan nih. Ini komplek perkantoran Pindad. Ada tank serem. Akhirnya kita sampai juga di lokasi, di tujuan kita untuk bertemu tim Pindad PLB. Check it out. Sobat Bang Dersi, ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari pengembangan industri pertahanan. Untuk itu, industri pertahanan harus disupport maksimal oleh pemerintah. Salah satu fasilitas dari pemerintah adalah memberikan insentif berupa pembebasan biaya masuk supaya dapat mengurangi biaya dan memperlancar produksi. Sobat Bang Dersi, setelah kami berdiskusi panjang mengenai teknologi GPS dan teknologi ISIL guna mendukung program pemerintah dalam hal ini bea dan cukai. Hal-hal lain yang kami coba diskusikan, ISIL ini digunakan atau dipastikan agar barang impor yang diangkut tersegel dengan baik dan dikirimkan sesuai dengan dokumen manifestnya, asal dan tujuannya sesuai, di mana sistem ini dimonitoring secara online oleh tim bea dan cukai. Di samping itu, kami juga berdiskusi mengenai potensi-potensi kerjasama atau sinergi buat keluarga besar Pindad, mulai dari kendaraan tempurnya maupun dari kendaraan alat berat, atas produk-produk yang diproduksi dan diciptakan buat negara ini. Sebagai anak bangsa, Bang Dersi dan partner akan siap berkolaborasi dan sinergi dengan keluarga besar Pindad.
Dukung terus Bang Dersi agar terus memberikan informasi positif dengan cara subscribe channel Bang Dersi. Jangan lupa like, share, dan komen. Jadikan platform anak negeri juara di negeri sendiri, dan industri GPS bisa menyerap tenaga kerja yang luas. Sobat Bang Dersi, alhamdulillah ngopi dengan tim Pindad PLB selesai juga. Ngolah pikiran tentang GPS bersama tim Pindad. Nah, karena kendaraan yang Bang Dersi tumpangi memiliki perangkat GPS-nya, dari data yang sederhana itu, yang simple itu, nah ini ada historical perjalanannya, mulai startnya jam berapa sampai ke tujuannya jam berapa. Ada informasi nomor polisi. Nah, ini Bang Dersi pakai tulisan nama Bang Dersi, bisa juga dipakai nomor polisi yang sebenarnya gitu. Ada juga informasi alamatnya di jalan tol apa, terus ada kecepatannya juga, berapa kilometer per jam, termasuk waktu pada saat berlangsung. Nah, ini sangat baik datanya, dan juga sangat membantu kita untuk mengetahui historical playback perjalanan armada kita. Seru ini kalau kita bahas playback, karena bisa data tersimpan lebih dari 1 tahun. Seru kan jika kendaraan kita terpasang perangkat GPS, historical perjalanannya bisa terrecord cukup lama. Di samping itu, selain berupa aktivitas dalam bentuk peta, kita juga ada dalam bentuk data, mulai tripnya, drivingnya, idlingnya, semua terinformasi dengan rapi. Kalau parkir pun berapa durasi parkirnya sudah dapat. Nah, ini summary perjalanan Bang Dersi dari Koja menuju Pindad, kurang lebih hampir 2 jam 56 menit dapat data drivingnya, dan juga ada idling selama 13 menit ya di rest area tadi. Dan kita ngopi bareng tim Pindad, estimasi di sana hampir 1 jam, persisnya di 50 menit 7 detik data engine mobil kita parking. Wih, seru kan GPS? Simple tapi powerful. Terima kasih. Alhamdulillah ngopi sudah, ngolah pikiran tentang GPS dengan tim Pindad. Sekarang waktunya kita makan siang di mie kocok Mang Dadeng. Ini mantap, mie kocok sokaki. Ada promonya lagi nih, dapat es jeruk. Check it out. Dukung terus channel Bang Dersi agar terus bisa memberikan informasi positif di bidang GPS tracker. Dukung juga aplikasi anak negeri agar menjadi juara di negeri sendiri, dan industri GPS bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Subscribe channel Bang Dersi, like, share, dan komen. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.